jumpa lagi nih, aduh rindu sekali jumpa bersama Tiwi di program Dialog Siang. Tiwi akan nemenin Smartizen semua seperti biasa ya, Dialog Siang hadir dari hari Senin sampai Jumat. Dan biasanya mungkin ditemani sama Yusi, tapi hari Jumat ini spesial, Tiwi menjadi announcer yang akan menemani kamu dari jam 10 sampai jam 12 siang nanti. Dan Smartizen seperti yang teman-teman tahu nih ya kan, kalau hari Jumat itu adalah hari yang spesial. Kenapa? Karena kita akan membahas seputar isu-isu ataupun semua hal tentang perempuan. Asik gak sih? Ngebahas perempuan bersama perempuan. Penasaran kan kita akan bahas apa terkait perempuan saat ini? Jadi pantengin dulu di 106 dia Untirta Smart Energy. Smartizen hari ini seperti yang sudah dibahas tadi di awal, kalau kita akan berbincang mengenai perempuan. Dan tema kita hari ini adalah peran perempuan dalam gerakan organisasi kemanusiaan. As you know, perempuan ini kan apa ya, saat ini di masa-masa ini udah gak lagi zamannya tuh, udah tidak lagi hanya bisa memiliki peran domestik saja, tapi perempuan-perempuan kita, perempuan-perempuan di dunia ini punya power lebih untuk memberikan impact, untuk berkontribusi di semua aspek kehidupan. Salah satunya itu ada di dalam organisasi kemanusiaan. Nah, perempuan ini seperti yang tadi sudah Tiwi bilang, bukan hanya akan menjadi atau menjalankan peran sebagai ibu dalam keluarga, tapi sekarang sedikit banyaknya perempuan juga sudah mulai banyak yang mendedikasikan dirinya untuk bergerak dalam kegiatan sosial dan humanis atau kemanusiaan. Dan gerakan-gerakan perempuan di Indonesia ini tentunya tidak luput dari yang namanya feminisme. Feminisme ini kan adalah sebuah teori yang beranjak dari asumsi bahwa gender merupakan konstruksi yang meskipun bermanfaat, ya kan, tetapi didominasi oleh bias laki-laki, dan sedihnya adalah cenderungnya ini lebih kayak opresif kepada perempuan. Dan jadi hal itu membuat atau mencetuskan para perempuan ini ingin selain dijuangkan juga memperjuangkan atas dirinya sendiri sebagai perempuan pastinya. Dan para perempuan yang ambil bagian dalam pergerakan hak-hak sipil ini juga menyadari bukan hanya saja laki-laki yang mempunyai andil dalam aspek kepemimpinan misalnya ya, tapi juga hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi para kaum perempuan itu sendiri. Dan perempuan ini juga ya tersubordinasi loh oleh faktor-faktor yang dikonstruksikan secara sosial. Salah satunya apa? Salah satunya ini adalah juga dikonstruksikan atau dilanggengkan lah begitu ya oleh budaya patriarki yang disuguhkan atau yang kemudian dibalut oleh dogma-dogma ajaran agama tertentu, kemudian juga pola pikir orang zaman dulu ya, based on history lah ya, dan masih banyak lagi lah. Salah satunya juga adalah media yang melanggengkan praktik patriarki ini, sehingga ini membuat para perempuan ini geram gitu ya, gemes gitu. Akhirnya muncullah pergerakan perempuan itu sendiri. Dan Smartizen tahu gak sih atau setuju gak sih kalau misalnya perempuan kita sebagai perempuan itu juga bisa berkesempatan atau berpeluang menyetarakan diri dengan laki-laki, dalam tanda kutip ya, maksudnya kita punya hak dan peluang yang sama dengan laki-laki untuk memberikan kontribusi dan impact untuk lingkungan kita sekitar. Kita juga bisa bermanfaat bukan hanya di domestik tapi juga untuk lingkungan kita. Dan Smartizen TV akan membahas terkait bagaimana sih sebenarnya peran perempuan dalam gerakan-gerakan di organisasi kemanusiaan. Itu sebenarnya seberapa besar, seberapa banyak, seberapa jauh, dan bisa seberapa intens sih sebenarnya perempuan di dalam situ, ya kan?
apakah memang benar-benar perempuan ini diperuntukkan untuk menjadi ambil bagian, memberikan kontribusi, atau ini cuma latah semata? Nah, ini kita akan bahas dengan sadis kita. Yes, itu salah satu aktivis dari Humanitarian Forum Indonesia. Siapakah dia? Nanti dia akan kenalkan lebih lengkapnya. So, jangan kemana-mana, tetap di Dialog Siang. Adalah salah satu aktivis dari Humanitarian Forum Indonesia. Mungkin bisa describe sedikit gitu terkait Humanitarian Forum Indonesia ini organisasi apa sih sebetulnya, bergerak di bidang apa gitu. Mungkin singkat saja, Mbak. Oke, terima kasih banyak, Mbak. Jadi saya adalah memang pegiat kemanusiaan dan lingkungan. Mungkin saya sedikit cerita sedikit aja dari awal. Saya memang pertama saya kerja itu sama seperti kalian, seorang jurnalis, tetapi saya adalah jurnalis di media cetak. Kemudian saya ada di Walhi sekitar 6 tahun. Setelah itu saya pindah NGO namanya di MPBI. Dan berikutnya saya di HFI, Humanitarian Forum Indonesia. Jadi kalau 2 kali sebelumnya itu saya kerja untuk lingkungan hidup, kemudian saya di HFI ini mulai sama MPBI mulai bekerja untuk kemanusiaan atau disaster management atau bencana. Nah, pada saat di HFI itu adalah lembaga lintas iman, lintas agama terkait dengan kemanusiaan. Nah, HFI sendiri waktu itu anggotanya masih 6 lembaga dari Islam, Kristen, Katolik. Kemudian saat ini anggotanya sudah 16 organisasi. Jadi saya memimpin menjadi direktur HFI. HFI itu adalah Humanitarian Forum Indonesia yang merupakan cabang atau branch-nya dari Humanitarian Forum Internasional. Mulainya adalah kejadian 11 September di mana gedung di Amerika waktu itu kena bom. Ingat kan cerita zaman dulu? Nah, dari itu kemudian dibentuk Humanitarian Forum Internasional yang isinya adalah mendialogkan antara Barat dan Timur, di mana kita sebenarnya mempunyai sense yang sama agar tidak ada batas, agar tidak ada diskriminasi, agar tidak ada gap di mana kemudian ada timur. It means antara Western dan Eastern. Jadi antara yang Muslim dengan non-Muslim, tapi juga antara berbagai nilai-nilai keagamaan. Dan itulah Humanitarian Forum Internasional. Nah, Humanitarian Forum Internasional ada cabang di Indonesia, Kuwait, Yaman, kemudian Turki, dan satu lagi ada di Sudan. Jadi memang hanya Kuwait yang saya belum sampai di sana, tapi ya Sudan, Yaman, Turki, Indonesia, semua kita udah sering silaturahmi zaman itu ya, Mbak. Itu sedikit ceritanya. Wow. Ya. Artinya berarti gimana? Ya, waktu itu bahkan saat saya jadi sekjen MPBI sudah memberangkatkan tim ke Palestina. Jadi waktu itu yang berangkat adalah dari Yakum Emergency Unit, kemudian dari Muhammadiyah, dari nggak salah waktu itu, tapi yang pasti adalah yang berangkat dokter dan perawat dari Yakum Emergency Unit dan Muhammadiyah. Jadi waktu saya jadi direktur HFI pernah memberangkatkan ke Palestina zaman itu. Di tahun berapa sih Mbak Ning kalau boleh tahu, masih ingat nggak? Kalau ke yang kedua Mbak, itu yang perang awal, perang sebelum mungkin sekitar 11 tahun lalu atau 10 tahun lalu kalau tidak salah. Oh, berarti artinya bahkan melalui Mbak Hening nih, melalui sosok Mbak Hening, kita semua jadi tahu bahwa perempuan ini bisa punya andil tidak hanya di lingkungan domestik, bahkan sampai bisa ke kancah internasional untuk perdamaian dunia loh. Ya, betul ya Mbak Hening ya? Benar banget ya. Jadi Humanitarian Forum Indonesia atau HFI ini juga bergerak di isu-isu kemanusiaan ya, baik topik atau isu nasional maupun internasional ya, kurang lebihnya seperti itu ya Mbak Ning ya.
benar. Oke, berarti dan hari ini juga berkoordinasi. Luar biasa. Berarti ini Tiwi nggak salah orang ya, tidak salah membidik sadis kita. Ini kita tepat banget ngomongin soal perempuan bareng perempuan terkait aktivis perempuan sama aktivis perempuan juga gitu. Mbak, ini kalau misalnya ngomongin sosok perempuan ini kan sedikit banyak masih ada yang apa ya memandang sebelah mata ketika perempuan memilih untuk berkarir, untuk memilih untuk mendedikasikan dirinya untuk memberikan kontribusi di lingkungan. Nah, kalau misalnya menurut Mbak Ning sendiri nih ya, sebenarnya perempuan itu apa sih yang bisa dilakukan dalam ya terkait perannya dalam sebuah organisasi, baik itu aspeknya atau isunya kemanusiaan, sosial, ekonomi, politik, apapun itu. Ya, perannya adalah punya peran harusnya kita mempersiapkan diri dulu, Mbak. Sebenarnya kita harus belajar ya membangun network yang kuat dan mengkapasiti diri. Jadi membuat kita itu punya kapasitas. Jadi kita kalau kita sudah masuk ke dalam kancah dunia lokal, nasional dan internasional, harusnya kita mampu bahwa kita tidak biasa saja gitu. Jadi kita harus mempunyai kemampuan teknis yang mampu mengkoordinasikan atau mampu dilakukan dan itu bisa bermanfaat buat orang. Nah, kita bisa seleksi dong. Kita mempunyai kemampuan apa? Apakah kemampuan kita di leadership? Apakah kemampuan kita di teknis? Teknis itu banyak banget. Ada spesifik yang tentang perempuan, ada tentang anak, ada spesifik skill misalnya dokter, misalnya perawat, misalnya logistik. Jadi peran-peran itu kita maksimalkan untuk menjadi expertise, menjadi expert, menjadi ahli. Kalau kita udah ahli, maka kita ahli tidak akan terdengar kalau kita tidak berjejaring. Jadi tahap pertama adalah kita strengthening kapasitas internal. Jadi kita penguat kapasitas internal. Dan yang kedua adalah melakukan jejaring, di mana kita akan tahu satu dan yang lain hal itu siapa yang membutuhkan dan siapa yang perlu kita kolaborasi, siapa yang perlu kita bantu. Dari situ kita baru akan bisa ke nasional dan ke internasional, karena banyak sekali kebutuhan-kebutuhan di dunia nasional dan internasional urusan kemanusiaan, nggak bakal ada habisnya itu, Mbak. Oke, artinya ini kalau misalnya Tiwi bisa tarik sebetulnya bagaimana cara perempuan, kalau bisa kita kaitkan perempuan ini kan katanya kayaknya nggak bisa setara deh sama laki-laki. Tentu pasti bisa kan, artinya ada hal yang bisa kita lakukan untuk mengambil langkah panjang untuk menyetarakan diri kita dengan laki-laki dalam konteks ini mungkin, dan supaya bisa mengembangkan diri kita dari nasional sampai bahkan ke internasional, salah satunya untuk meningkatkan kapasitas diri kita begitu ya Mbak ya. Nah, boleh nggak sih Mbak diceritain kalau misalnya sesuai dengan pengalaman pribadinya Mbak Hening, ini kan luar biasa ya, kalau misalnya dari cerita awal saja kita sudah bisa lihat bagaimana sosok Mbak Hening ini memberikan atau memulai diri sebagai seorang penggiat dari perempuan gitu. Nah, gimana sih Mbak cara kita nih supaya kita bisa mengembangkan diri kita, supaya kita bisa meningkatkan kapasitas diri kita? Bagaimana cara kita bisa mengetahui seberapa mampu kita berada di lingkungan atau di organisasi itu dengan meningkatkan kapasitas itu? Berapa kita tahu ya? Seberapa kita tahu tentunya adalah kan kalau kita jangan ada dalam lingkungan yang jangan menjadi kata dalam tempurung. Maksudnya jadi kita jangan menjadi bintang di dalam tempurung, nggak akan kelihatan. Kita harus keluar. Maka untuk mengetahui kapasitasnya itu, kalau kita di dalam
rumah sendiri, kita mungkin paling hebat. Tapi kalau kita belum tentu hebat. Oleh itu satu-satunya cara adalah berjejaring. Saya ingat salah satu catatan atau pesan dari pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apabila kamu ingin berbuat untuk umat lebih banyak, kamu sholat. Moderasi. Jadi nggak mungkin kalau kamu itu akan menjadi seorang individu itu mampu melakukan besar. Perubahan besar yang terjadi kalau kita berkolaborasi dengan banyak pihak. Nah, untuk mengetahui apakah kita punya potensi apa enggak, ya kita harus jebur kepada orang lain, jebur kepada kelompok. Apakah terserah, kita punya banyak sekali jaringan, kita harus masuk ke sana. Jadi ikut berkoalisi, ikut berkoordinasi, ikut berjejaring. Nah, itu akan membantu kita untuk connecting. Jadi kalau di dunia internasional itu ada namanya people to people aid, ada people to people. Jadi antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat berbagai negara itu ada sistem bantuan people to people. Itu untuk menengahi apabila dalam kerangka negara kadang-kadang susah untuk taruh untuk bantuan. Kita sering banget di waktu itu kita ke Jepang susah, maka kita bikin people to people aid. Jadi karena masyarakat Indonesia dengan masyarakat Jepang, maka itu gerakan LSM, gerakan NGO, gerakan sipil society itu justru akan lebih mudah, karena kadang-kadang kalau negara kita akan melewati batas-batas birokrasi dan cukup panjang, maka ini akan jadi jalan. Jadi jadilah orang yang bernetwork, karena itu akan membuka pikiran kita. Oke, itu tuh dia ya Smartisan. Nah, ternyata memang bener ya kalau kata pepatah, mainnya kurang jauh gitu ya kan. Kayak benar. kurang piknik gitu. Jadi sebenarnya ya di atas langit masih ada langit, itu pepatah yang sangat-sangat benar ya. Supaya apa? Supaya kita bisa sama aja halnya kayak gini, kayak perempuan itu kan suka insecure ya Mbak Ning ya. Tapi ternyata insecure itu penting tahu. Iya nggak sih Mbak Ning? Karena supaya kita bisa mawas diri. Bukan insecure yang maksudnya kemudian menjadi mental drop gitu ya, tapi maksudnya kayak supaya kita bisa jadi mawas diri. Sama juga dengan ketika kita berjejaring lebih luas lagi, ketika kita bisa melihat orang lain lebih dari kita, akhirnya memotivasi diri, begitu ya Mbak Ning ya? Ya, benar. Oke, Mbak Ning, ini aku pengen tahu sih kalau misalnya dari kacamata Mbak Ning selaku penggiat ya kan, sebenarnya seberapa penting sih peran perempuan itu sendiri dalam organisasi kemanusiaan? Apapun itu base-nya. Oke, peran perempuan sangat-sangat penting. Kenapa? Karena segala urusan kemanusiaan itu dampak tertinggi itu memang dampaknya adalah kepada perempuan dan anak. Betul. Jadi kalau kita menjadi pemimpin, kalau kita masuk dalam urusan-urusan kemanusiaan, maka kita akan mampu mengurangi resiko pada kelompok rentan, pada perempuan dan anak. Mungkin kita sering mendengar bahwa ada kemudian saya kemarin dari contohnya Indri bahwa ada masa pandemi sekarang itu 70% dokter dan perawat yang melakukan rawat terhadap COVID itu di seluruh dunia itu total 70% itu adalah perempuan. Wow. Luar biasa. Kan price. Jadi jangan diragukan lagi. Kemudian kalau kita bicara tentang bencana di dalam dampak dari tsunami dan gempa yang ada di Aceh itu sangat tinggi, di atas 72% adalah perempuan. Bangladesh waktu ada angin taifun yang sangat besar di tahun 90-an itu hampir 90% dampaknya kepada perempuan. Nah, jadi kalau perempuan tidak jebur ke dalam wilayah kemanusiaan, maka perempuan akan semakin banyak menjadi korban atau semakin banyak memiliki resiko. Oleh karena itu, perempuan mari kita dorong untuk masuk ke dalam wilayah kemanusiaan. Wilayah kemanusiaan itu sangat luas, lebar, tinggi, nggak ada habisnya. Masuklah ke lingkungan, masuklah ke isu anak, masuklah ke isu perempuan. Dan uniqueness dari perempuan adalah, ini pengakuan seluruh dunia ya, kalau pemimpin itu perempuan, satu akan mempunyai
mempunyai kepekaan yang lebih tinggi. Yang kedua, akan mempunyai fleksibilitas yang lebih baik. Ketiga, mampu menyelesaikan masalah-masalah bukan hanya yang besar, tetapi juga mampu menyelesaikan masalah-masalah yang kecil. Jadi, tahu nggak? Kan kalau bahasanya itu orang menyelesaikan masalah gede, tapi yang perdil-perdil kecil-kecilnya kagak diselesaikan. Perempuan enggak. Nah, yang keempat, perempuan itu mempunyai kemampuan untuk berkolaborasi dan engagement yang lebih kuat dibandingkan laki-laki. Kalau itu saya pikir nyata ya, ini bukan urusan gender bias apa enggak, tapi ada banyak kelebihan dari perempuan yang seperti ini. Dan satu lagi yang sangat unik adalah bahwa pemimpin perempuan itu selalu bisa berpikir tidak satu hal. Dalam satu waktu perempuan itu bisa berpikir banyak. Jadi misalnya dia dikasih 5 hal untuk diselesaikan, itu kalau perempuan bisa diselesaikan dalam satu waktu. Karena apa? Kebiasaan perempuan itu adalah multitasking. Ngurus rumah tangga, ngurus anak, bekerja itu bisa dalam satu waktu. Atau kalau yang single, dia sambil jalan, bisa sambil dandan, bisa sambil online, bisa sambil, nah iya kan? Iya, coba. Betul. Laki-laki kan nggak bisa. Nah, jadi memang ada 5 uniqueness yang luar biasa dari perempuan yang memang harus kita dorong. Jadi saya ingin ngajak ke teman-teman perempuan, jangan cukup untuk menjadi bintang di dalam tempurung. Jadilah bintang yang menyinari lebih banyak dan lebih luas, sehingga teman-teman perempuan ini akan mempunyai manfaat yang lebih luas dan lebih besar. Kan kita sebagai Islam itu sudah hampir pasti sering dengar tentang sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat umat. Maka jadilah kita umat yang bermanfaat buat umat dengan menjadi perempuan-perempuan yang menjadi pemimpin masa depan, menjadi leader, menjadi ini. Jadi itulah, dan saya pikir itu sangat menyenangkan ya. Kalau buat saya itu menyenangkan sih. Sangat-sangat. Apalagi kalau misalnya kita bukan hanya jadi bintang, Baning, tapi kita juga bisa menjadi langit. Dimana kalau misalnya bintang itu kan bisa redup ya kapan aja. Kalau langit itu kan bisa menaungi semua bintang-bintang yang ada. Jadi langit itu jadi lebih seperti apa ya, pusatnya gitu ya kan. Oke, Baning, ini juga mungkin bisa di-share nih sama perempuan-perempuan kita, sama Smartizen juga. Ketika misalnya para perempuan masih mungkin merasa minder gitu ya kan, Mbak. Emang apa sih yang bisa aku lakukan ketika aku misalnya nyemplung ke dalam organisasi, atau misalnya aku nyemplung di lingkup ranah humanity atau humanis kayak gitu, Mbak. Mungkin bisa dikasih tahu, dibukakan gitu pintu hati dan matanya. Jadi kita menjadi perempuan itu tidak harus menjadi orang lain. Jadilah perempuan dan itulah dirimu sendiri. Jadi ketika kamu menjadi orang lain, kamu tidak akan pernah menjadi hebat dan menjadi kuat. Karena kita harusnya mensyukuri apa yang kita miliki dan kita akan menjadi diri kita sendiri. Benar apa tidak benar itu urusan sejarah ya. Jadi kebenaran itu nanti aja, tetapi bahwa kita akan berusaha semaksimal mungkin. Nah, kita sebagai perempuan mempunyai banyak hal, kewajiban-kewajiban internal kita dalam rumah tangga buat yang sudah berumah tangga, dan itu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari diri kita, sehingga kita tidak harus menjadi orang lain. Mentang-mentang menjadi aktivis, keluarganya ditinggalkan. Saya tidak setuju dengan itu. Jadi saya terus terang punya komitmen terhadap dengan saya zaman dulu, pada saat anak saya 0 sampai 5 tahun itu tidak dipegang oleh orang lain. Jadi mereka dipegang oleh saya sendiri, makan segala sesuatunya. Nah, suami saya udah bilang setelah itu terserah kamu mau ngapain. Kesempatan itu saya manfaatkan sebaik mungkin. Karena anak itu mempunyai potensi emas, bukan masa dia gede, tetapi justru pada masa dia kecil. Jadi kita menjadi manusia juga harus balance ya, harus seimbang. Ketika kita ada di luar 100% sebagai perempuan dan tidak mengurusi hal-hal yang menjadi kewajiban kita di rumah tangga, maka balance, tidak seimbang.
ketidakseimbangan akan penjomblangan akan menjadi petaka. Oleh karena itu, maka membuat balance ini adalah mendiskusikan kita dengan pasangan dan anggota keluarga. Apakah itu akan, oleh karena itu yang masih jomblo, baik-baiklah kalian memilih pasangan hidup ya. Betul. Akan jadi lebih baik gitu. Dan buat kompromi dulu gitu ya Mbak ya. Ya, jadi saya berpesan, jadilah dirimu sendiri apabila kamu ingin menjadi seorang pemimpin. Oke, Mbak, itu pesan yang sangat-sangat penting banget sih, karena ketika misalnya perempuan sudah masuk ke dalam lingkaran ini betapa pentingnya menjadi diri sendiri dan menerima diri sendiri. Mbak, ini mungkin sedikit saja di luar konteks. Ketika misalnya banyak kemudian perempuan-perempuan yang aktif, yang memilih aktif berdedikasi di dalam sebuah organisasi, tetapi sayangnya mereka terjebak dalam pusaran-pusaran organisasi yang bukannya memberikan impact positif tapi lebih kepada negatif. Misalnya perempuan yang terjebak dalam pusaran terorisme atau dan lain sebagainya. Nah, itu dari kacamata Mbak Hening sendiri apa sih? Dan mungkin bisa di-share pesan-pesan untuk para perempuan. Kalau tadi kan udah dikasih tuh pesannya bahwa ketika perempuan ingin masuk ke dalam organisasi apapun itu, jadilah diri sendiri. Nah, ketika misalnya perempuan sudah masuk ke dalam organisasi dan ternyata terjebak dalam pusaran yang akhirnya menjadi negatif, apa yang harus perempuan lakukan? Silakan Mbak. Iya, pesan saya untuk teman-teman adalah jangan masuk pada organisasi yang nggak logis. Jadi masuklah organisasi yang logis. Yang logis itu artinya kalau kamu masuk, itu kita harus berpikir apakah ini logis. Logis itu kita tidak terbawa emosi. Jadi kita harus masuk dengan cara yang baik, dengan cara riset dulu. Oleh karena itu tadi kan di awal saya bilang untuk menjadi seorang aktivis, untuk menjadi seorang penggerak, maka strengthening internal capacity dulu, kuatkan internal capacity dulu. Kita menjadi perempuan nggak boleh nggak cerdas, kita harus pinter dong, kita harus cerdas. Jadi kita tahu apakah organisasi yang kita masukin ini benar apa enggak. Kalau kita pakai logika, kita tahu bahwa itu tidak benar, kenapa juga kita harus masuk. Itu satu. Yang kedua, kan tadi saya udah bilang, yang kedua adalah soal bernetwork. Kita pasti tahu kalau organisasinya itu organisasi baik, dia akan terbuka. Tidak akan organisasi yang baik itu main di bawah tangan. Organisasi yang baik pasti akan terbuka dan dia akan open kepada publik. Tapi kalau organisasi-organisasi yang berbahaya, yang mengarah kepada hal-hal yang negatif, dia akan melakukan gerakan underground. Dan ini nggak benar. Jadi makanya jadi perempuan, ya itu justru ketika menjadi perempuan itu harus lebih reflektif. Karena itu tadi, perempuan itu networknya gila. Kita datang ke arisan ketemu orang, kita datang ke mall, kita datang ke ngopi bareng, kita semuanya itu akan cepat sekali berkembang. Melebihi intelijen ya. Iya, perempuan itu punya bakat untuk menjadi influencer yang luar biasa. Nah, jadi hati-hati buat teman-teman, masuklah pada organisasi-organisasi yang terbuka. Logika itu menjadi cara untuk seleksi pertama. Nah, oleh karena itu kita nggak boleh jadi orang bodoh. Kita harus menjadi orang yang cerdas, orang yang pinter, orang yang open mind tapi juga open heart gitu ya, open terbuka pemikiran kita, tapi juga hati kita terbuka terhadap banyak perubahan. Nah, pesan saya buat teman-teman itu, jangan lupa tadi menjadi diri sendiri, peningkatan kapasitas internal, dan kemudian bernetwork serta berkolaborasi dengan banyak pihak. Oke, itu dia Smartizen. Jangan lupa dicatat, diingat-ingat ya kan, ditanam dalam hati. Jadi biar supaya apa, tidak salah, tidak terjebak sana sini, dan biar apa juga, biar ketika misalnya nanti perempuan-perempuan kita nih Smartizen mau memulai mendedikasikan diri untuk lingkungan, itu nggak cuma diniatkan diniatkan memang untuk diri kita dan lingkungan, bukan hanya latah gitu ya Mbak ya, bukan cuma ikut-ikutan aja, ikut tren kayak gitu, lagi trending nih perempuan aktif kayak gitu, keren nih kayaknya gitu ya. Jangan sampai kayak gitu, yang penting jadi diri sendiri dan tetap mengutamakan logika ya, dan harus cerdas tadi kalau kata Mbak Hening. Mbak Hening, terima kasih banyak ya Mbak Hening. Terima kasih banyak Radio Untirta. Sampai ketemu lagi.
Sampai jumpa lagi Mbak Hening, terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya Mbak. Senang sekali sih rasanya. Terima kasih banyak. Senang banget bisa ngobrol sama Mbak Hening ini. Sebenarnya kayaknya waktunya kurang ya. Iya, nanti kita ngobrol lagi dengan tema yang lain. Kita harus kolaborasi lagi. Karena udah bukan zamannya berkompetisi tapi kolaborasi gitu ya Mbak ya. Sesama perempuan. Ya, kalau punya cita-cita yang tinggi, semua orang akan menjadi sahabat kita. Kalau mempunyai cita-cita yang kecil dan rendah, semua bisa menjadi musuh kita. Maka kita harus punya cita-cita yang tinggi. Nah, titip semangat buat teman-teman perempuan semuanya, dan terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf lahir batin, kita masih suasana Idul Fitri. Terima kasih ya Mbak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Hening. Salam untuk keluarga. Selamat siang. Itu dia Smartizen perbincangan Tiwi dan juga Mbak Hening, narasumber kita atau sahabat diskusi kita ya pada hari ini. Gila keren banget ya kan Mbak Hening ini. Wah, kita bisa lihat dari latarnya saja ya kan, seorang penggiat aktivis perempuan yang pemikiran-pemikirannya pun juga sangat-sangat luar biasa gitu. Ini meskipun kita ngobrol secara singkat aja, menurutku ini udah banyak banget hal-hal yang bisa kita ambil, hal-hal yang bisa menjadi warning kita supaya kita nggak salah-salah memilih sebagai perempuan yang akan ambil peran atau andil dalam organisasi. 106 dia untuk Smart Energy Smartizen. Tadi sudah kita bahas tuntas ya kan terkait bagaimana sih sebenarnya peran perempuan dalam organisasi kemanusiaan. Dan ya sebenarnya sih memang nggak cukup ya waktunya, tapi ya apa daya. Makanya dipantengin terus tuh setiap hari Jumat, khususon kita bincang terkait perempuan dengan tema-tema menarik lainnya. Dan Smartizen nih, kalau tadi ya sesuai dengan perbincangan kita bahwa kita nih sebagai perempuan emang sih ya secara psikologi banyak juga yang menggadangkan bahwa kayaknya perempuan itu lebih mengutamakan emosi, lebih mengutamakan hati dibandingkan pikiran atau logika. Tapi ingat tadi pesannya Mbak Hening ya, sadis kita, bahwa sebagai perempuan juga kita perlu menjadi cerdas, perlu pintar, dan perlu mengutarakan atau mengutamakan logika kita. So supaya apa? Supaya jadinya nih niat baik kita untuk bergabung, untuk memberikan dedikasi impact kepada lingkungan yang harusnya sih jadi positif, ini tidak menjadi negatif kemudian ya kan. Nah caranya gimana sih Wi? Oke, kita ulas balik ya kan. Pertama, tetap menggunakan logika atau secara cerdas memilih sebenarnya wadah mana yang akan kita tunjuk, yang akan kita tuju untuk mendedikasikan diri. Karena ya balik lagi, kita harus ingat juga sebagai manusia, kita itu kan punya hak untuk memilih gitu ya kan. Niatnya kita nih untuk berdedikasi apa? Nah, disesuaikan saja dengan apa yang kita butuhkan, apa yang kita mampu, supaya tidak nantinya ketika partisipasi menjadi eksploitasi. Nah selain itu juga riset itu perlu banget supaya apa ya, itu tadi nggak kejebak ya kan, karena belakangan nih banyak juga ternyata orang-orang yang latah ikut sana sini, nggak taunya nggak sesuai sama passion, atau nggak taunya itu ternyata organisasi bawah tangan. Wah, bahaya juga ya kan. Nah, selain itu juga adalah meningkatkan kapasitas diri secara internal. Sebelum kita terjun, sebelum kita mendedikasikan diri, alangkah lebih baiknya jika kita memberikan kapasitas diri kita secara meningkat. Supaya apa? Supaya kita bisa setara dengan semuanya, baik dengan laki-laki ataupun orang lain. Dan yang paling penting juga adalah berjejaring atau networking. Dengan berjejaring ini kita juga bisa membuka relasi, membuka cakrawala dari kita nih, supaya apa? Biar kita tadi tuh nggak jadi katak dalam tempurung. Main kita tuh biar jauh gitu loh, biar open minded. Itu penting banget sebagai manusia atau sebagai perempuan yang sudah punya niat menjadi penggiat aktivis, khususnya di bidang humanis. Dan selain itu juga tau gak sih, kalau ternyata perempuan itu reflektif loh. Kalau misalnya dibilang kenapa sih perempuan harus aktif, udahlah diem di rumah gitu ya kan,
nggak gitu sayang. Perempuan nggak boleh di underestimate. Kamu juga sendiri jangan underestimate diri sendiri ya, bahwa perempuan itu sebenarnya bisa lebih loh, bisa punya peran yang cukup besar. Bahkan kalau tadi cerita Mbak Hening, ini ambil andil dalam perdamaian dunia, dan ya itu menjadi hal yang wajar menurut Tiwi sih, karena perempuan itu bukan cuma makhluk biasa, tapi kita tuh luar biasa ketika perempuan ini punya hal-hal istimewa. Kalau misalnya kita mau compare ya sama laki-laki nih, kita nih lebih multitasking, kita bisa menjadi sosok yang lebih detail gitu. Kalau tadi dari pembahasan yang Mbak Hening ya, perempuan bisa loh menjadi seorang leader, dan ternyata leadershipnya perempuan itu yaitu lebih rinci, lebih detail, bahkan perintilan-perintilan aja, nggak cuma menyelesaikan masalah mayor, tapi minornya pun dapat terselesaikan. So kamu para perempuan yang mau terjun ke dalam organisasi apapun itu, khususnya kemanusiaan, jangan minder, jangan underestimate. Kamu istimewa, kamu luar biasa. Tetap tingkatkan kapasitas diri Smartisan. Kita sudah ada di ujung acara. Acara nggak tuh? Smartisan nggak kerasa ya, sudah 2 jam Tiwi menemani kamu di dialog siang dengan bincang perempuan. Aduh, sedih sekali sih sebetulnya ingin berpisah, tapi di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan. Cuma jangan khawatir karena dialog siang tidak akan berhenti di sini. Nanti kita akan lanjut lagi di hari Senin ya. Sampai ketemu lagi di hari Senin, dan bincang perempuan akan ada lagi dong pastinya di hari Jumat. Terima kasih banyak ya Smartisan sudah membersamai Tiwi. Mohon maaf bila hal-hal yang kurang berkenan, dan terima kasih sekali lagi. Sehat-sehat selalu, tetap terapkan protokol kesehatan, dan salam sayang. Dah.